Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan meresensi sebuah buku guna memenuhi tugas mata kuliah saya. Saya di sini membaca atau meresensi sebuah buku. Ini bukunya. Bisa dibaca? Yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Oke, buku ini ditulis oleh Mark Manson. Mark Manson itu sebuah blogger yang berasal dari New York. Jadi buku ini itu udah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia sehingga kita mudah untuk membacanya. Nah, menurut Mark Manson itu bodoh amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia dengan tidak memerlukan pusing kompilasi dan masalah yang buruk. Itu berarti kamu telah memutus lingkaran setan. Apa itu lingkaran setan? Oke, lingkaran setan adalah keadaan ketika kita mengkhawatirkan sesuatu dan kekhawatiran tersebut yang terus kita khawatirkan. Itu buku ini juga mengajarkan kita bahwa masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup, memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tiada ujungnya. Ada dua pertanyaan yang bisa saya ambil dari buku ini. Yang pertama yaitu ketika kita menginginkan sesuatu, perjuangkanlah dengan sewajarnya sajalah. Kita tidak perlu berusaha dengan keras. Yang kita butuhkan adalah bersikap bodoh amat, karena kita akan menemui beberapa keuntungan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dan jika kita terlalu memperjuangkannya, atau dalam kata lain terlalu mengobsesikannya atau ambisius lah, maka kita akan gagal di situ. Saya ambil contoh, semisal kamu si A mengharapkan kuliah di universitas yang sangat bagus. Nah, dalam di situ si A ini terus belajar dengan keras. Dia terus mengharapkan, dia terus bekerja keras. Nah, sampai akhirnya si A ini tidak diterima di universitas yang dia inginkan. Nah, dalam situ dia mempunyai rasa kecewa yang sangat mendalam. Dia mempunyai depresi lah juga, karena dia terlalu mengharapkan. Dan dalam Islam juga pernah dikatakan bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makanya kita sewajarnya sajalah. Juga dalam pernyataan yang pertama ini bisa disimpulkan bahwa kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kemungkinan jika si fulan walaupun dia tidak masuk ke universitas yang dia inginkan, terus dia masuk ke universitas yang lainnya, tidak tahu juga bahwa di universitas lainnya itu si A ini bisa menjadi lebih baik, bisa berprestasi di sana. Terus dalam pernyataan yang kedua yaitu ketika kita menginginkan sesuatu kemudian kita mengkhawatirkan orang-orang yang di sekitar kita, maka kita harus membodoh amatkan hal itu dan terus yakin menggapai apa yang kita inginkan. Contoh lagi, si A sudah masuk dalam universitas yang bagus, misal universitas kesehatan, universitas yang bagus yang penuh dengan orang-orang kaya, bergengsi lah. Nah, di situ dia selalu diomongin inilah itulah, karena gengsi dia jadi memikirkan hal itu. Nah, itu yang membuat dia bakal nggak fokus. Nah, di sini pada pernyataan yang kedua ini mengajarkan bahwa kita harus membodoh amatkan omongan-omongan orang lain itu, dan kita harus fokus untuk apa yang kita tuju. Oke, yang bisa saya simpulkan dalam buku ini, kita harus belajar untuk mencintai proses dalam perjuangan, karena ketika kita hanya menginginkan hasil akhirnya yang membuat kita membayangkan saja
membayangkan saja. Membayangkan bagaimana jika kita berada di titik tersebut, maka kita akan gagal. Oke, jadi kita harus berusaha ya. Bukan maksudnya berusaha malah bodo amat semua, bukan. Nah, terus selain itu buku ini juga memberitahu bahwa tidak semua masalah itu menyulitkan masalah, justru membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, karena kan setiap karya atau setiap tulisan manusia kan ada baik dan buruknya, dan ini saya mau memberitahu kelebihan dari buku ini. Yang dari pertama sih udah kita lihat sih dari judul ya, judulnya ini sangat menarik, judul yang sangat menarik. Lalu isinya itu sangat gimana ya, bukan sangat sih, sangat asik sih ya, tapi sedikit absurd atau nyeleneh, tapi menginspirasi dan akan membantu pembacanya berpikir dua kali jika akan berbuat sesuatu, karena teringat kembali akan beberapa penggalan kalimat atau kata yang ada di dalam buku ini. Nah, terus ada kelemahan juga dalam buku ini. Nah, kelemahan dari buku ini tuh beberapa subbab yang bahasanya kurang komplit atau tidak klimaks. Selain itu juga terdapat struktur bahasa yang kurang bagus dan kesalahan penulisan, atau anak zaman sekarang itu bilangnya typo, dan beberapa kalimat yang sulit dipahami atau berbelit-belit. Itu sih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam resensi buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dibaca sendiri jika tertarik. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kali kamu dapat tertidur tenang.